Kenapa sih kamu artinya tetap masih bersikukuh untuk berseteru dengan orang tua kamu sendiri? Ya karena dia nggak benar. Kan ya di dunia ini kan bukan cuma anak doang yang bisa durhaka, tapi kan ibu juga bisa durhaka, gitu loh. Bahkan di dunia ini kebanyakan malah justru ibu yang durhaka terhadap anak, tapi anak yang selalu disalahkan, kayak gitu. Jadi ya semoga aja anak-anak di sana yang diperlakukan seperti itu sama orang tua kalian, tolong bersuara gitu loh. Jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini. Tapi kan kalian juga tidak meminta kalian dilahirkan di dunia ini gitu loh. Kalau bisa memilih pun pengen lahir dari rahim siapapun, saya mau jujur gitu ya. Karena saya nggak bangga gitu ya. Mohon maaf sekali, saya nggak bangga mempunyai ibu yang kontroversial seperti itu, ribut sana sini. Bahkan ribut sana sini pun harus memperlibatkan anaknya biar dia ini istilah kata benar omongannya, disuruh-suruh juga lah. Saya sudah capek ya, saya sudah muak. Oli keluar dari rumah aman. Kabur gak betah, disatuin sama open BO, sama orang gila, sama orang HIV. Coba siapa juga yang mau disatuin sama orang begitu? masa sih di sana diinin? Iya, mau coba silakan. Ganti. Jadi kamu tadi keluarnya dari rumah aman? Jadi ya semoga aja anak-anak di sana yang diperlakukan seperti itu sama orang tua kalian, tolong bersuara gitu loh. Jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini. Tapi kan kalian juga tidak meminta kalian dilahirkan di dunia ini gitu loh. Kalau bisa memilih pun Astagfirullahaladzim, saya sebagai emak-emak jadi takut ya denger omongan kamu ini ya. Parah kamu ngajarin anak-anak di luar sana suruh melawan sama orang tua. Kamu bilang jangan takut sama orang tua, lawan aja. Kamu bener-bener ya di atas maling kundang kamu ya. Tolong media semua boikot anak ini, boikot ya. Rukiah biar otaknya bening, mulutnya biar nggak ngelantur lagi ngomongnya kayak gitu ya. Nanti berpengaruh nih anak-anak Indonesia dengar omongan dia ya. Boikot Rukiah, tolong ya. Saya tidak membela siapa-siapa, tapi ini udah nggak betul. Loli kabur ya. Aduh, anak umur segitu kalau nggak ada yang nyuci pikirannya nggak mungkin dia kabur sayang. Aku yakin 1000% tuh ada yang nyetir. Nak, nanti kalau ada wartawan ngomong ini aja nak, ya nak ya. Gini aja nak. Anak sekecil itu tuh nggak berani segitunya sayang kalau nggak ada yang brainwash. Percaya deh. Terus story si Panda, alhamdulillah ya pulang dari Mekah tiba-tiba terbuka semuanya. Nggak bosnya, nggak babunya, suka banget ya arah-arahin ke agama ya. Kalau memang terbukti kalau ya ada hubungan intim antara seorang laki-laki dewasa dengan anak di bawah umur, itu sudah merupakan tindak pidana. Kenapa belum ada penahanan? Walaupun mau sama mau, itu adalah tindak pidana. Bapak polisi, apakah memang ada hubungan intim? Kalau ada, kalau terbukti ada, atau kalau diakui oleh para pihak, bisa dilakukan segera penahanan. Bapak polisi, Bapak Kapolres, kenapa belum? Halo Bapak Kabar Eskrim, Bapak Propam, Bapak Kapolri, tolong diperhatikan kasus ini karena sangat mendapat perhatian masyarakat. Terapkan hukum, ya, jelas-jelas undang-undangnya jelas. Salam Hotman Paris. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Hotman Paris soroti kasus Loli. Hotman Paris dorong polisi tahan Fadel Badijeh. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Pencerahan hukum dari Bang Hotman Paris. Nikita melaporkan cowok ke polisi dalam kapasitas sebagai ibu dari anak di bawah umur. Artinya, Nikita bertindak sebagai wali demi undang-undang, bukan berdasarkan surat kuasa. Artinya lagi, Nikita dan putrinya itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan sebagai pelapor dalam laporan polisi tersebut. Hanya saja diwakili oleh Nikita demi undang-undang karena putrinya masih di bawah umur. Tapi apakah benar? Nah ini dicek dulu kebenarannya. Apakah benar pengacara dari si cowok, pengacara dari terlapor katanya ada yang bilang dia, apakah benar dia ngaku sudah mendapatkan juga surat kuasa dari si Loli? Kalau itu benar, kalau ya itu tidak boleh.
karena sama saja si pengacara tersebut bertindak dalam dua kapasitas yang saling dua kepentingan yang berbeda, yaitu sebagai pengacara dari terlapor dan juga sebagai pengacara dari pelapor, yaitu Loli yang adalah bagian satu kesatuan dengan ibunya sebagai pelapor. Begitu loh analisa hukumnya. Sesampainya di sini, wartawan mewawancara, saya nggak ngomong, hanya diam, saya kasih sedikit-sedikit pengertian aja. Saya sampai ke belakang, saya duduk ngobrol, wartawan datang, tiba-tiba dia nongol, dia marah-marah di luar. Kita lagi konseling, wartawan dimaki-maki, kita dimaki-maki. Saya tanya ada apa loh? Saya didorong, istri saya dipukul. Kok dia bilang pula kami menganiaya dia? Kalau saya mengeroyok dia, selesai dia. Habis. Saya menunggu laki-laki, bukan perempuan, makanya saya diam. Ada videonya, ada semua CCTV kok. Dan saya tidak melakukan perlawanan karena saya merasa tidak mungkin saya dipukuli dia. Saya melerai dia karena menghina istri saya. Dan kami udah capek dihina, dia pukullah saya, maka berdarah. Dan itu di depan Ibu Kanit. Dan itu di depan penyidik. Dan itu di depan wartawan. Dan ada rekamannya lengkap. Saya buat LP, buat visum. Selesai. Nggak ada pilihan. Pak Kapolres, Pak Ade Rahmat, dan Pak Kasareskrim. Tadi malam beliau juga datang dan tidak tidur bersama saya. Ibu Kanit, Kasareskrim yang baru, lihat, bang, udah bang. Abang buat visum, dia perintah anak buah buat visum. Saya tadinya berpikir ini apa sih kalau ini sebuah pengorbanan untuk kebaikan Loli. Tidak masalah. Tapi begitu saya lihat dia punya postingan masih membangun narasi yang saya duga ini kemunafikan. Ya. Jadi ini akan kita bongkar. Satu, safe house harus membenahi diri. Kalau namanya safe house apa? Rumah aman. Kalau tidak aman, tidak nyaman, namanya apa? Di mana sejarahnya orang digabung-gabung? Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang yang sudah merasa dirinya diterlantarkan dan dia tadi malam membuat EP, melaporkan Nikita Mirzani, terus atas nama anak di bawah umur, terus ibunya bilang ini anak saya, terus dia dibiarkan sampai dia mati. Apa begini? Baru-baru lagi publik heboh lagi nih karena anaknya Nikita Mirzani yang seharusnya di rumah aman itu melarikan diri dan ketemu sama si Rasman lagi. Gua mau nunjukin ke kalian betapa lemahnya hukum di Indonesia. Orang-orang yang menjalankan sistem hukum di Indonesia ini nggak pada becus. Lu tahu sendiri, anak Nikita Mirzani ini, lu semuanya gembar-gemborin bilang di bawah umur, ya. Kalau di bawah umur berarti masih tanggungan secara hukum emaknya, ya. Terus emaknya udah nyerahin ke kepolisian, mau diurus dulu gimana sebelum gua ambil lagi. Tapi dibiarin aja gini sampai dikasih space sehari, 2 hari gitu. Ya, kalau misalnya lu udah dikasih tanggung jawab sama emaknya, hey, gerak cepat. Gak usah kalian klarifikasi nganu itu anu apa segala macam, gak jelas tahu ibu. Kenapa juga ibu itu ditunjuk sebagai humas di kepolisian? Heran gua, ngomong aja kagak jelas. Kenapa lu gak gerak cepat aja? Ngapain? Nungguin siapa yang paling banyak duit gitu? Terus lu ikutin gitu? Mau lu jadiin polemik dalam publik lagi? Masalah-masalah kayak gini. Gue juga yakin 100% Nikita Mirzani sudah ngeluarin banyak banget duit buat minta bantuan ke kalian. Tapi lihat kalian kerjanya kayak mana. Bukannya segera didatangin itu si Rasman, diambil kembali anaknya. Kalau misalnya ada masalah psikologi, datengin psikologi, itu tugas kalian ya. Bukannya klarifikasi, ada masalah klarifikasi kagak jelas sumpah bu itu ya. Bu, apa ada orang dalam bu yang ngasih fasilitas ke Loli bu? Jadi jelas ya, jadi kan proses yang dilakukan semalam oleh LM itu sudah kita minta keterangan dari pendampingnya, kemudian juga kita sudah bertanya dengan lisan dengan LM bahwa dia sakit kepala, kemudian juga dibawa ke puskesmas yang ada di Jakarta, lanjut dia izin ke toilet,
kemudian dia keluar dari situ. Nah itu yang dilakukan, yang setelah kita minta keterangan dari pendamping maupun dari LM secara lisan, ya. Kemudian setelah itu LM mohon izin, Ananda LM ke kantor RAN, ya. Itu dari keterangan, mohon izin ya semuanya, ini dari keterangan yang kita dapat. Nah lanjut, RAN membawa ke Polres Jakarta Selatan, menyerahkan ke Polres Jakarta Selatan. Itu yang terjadi setelah kita meminta keterangan dari pendamping dan dari LM sendiri. Ya kalau ini setelah kita meminta keterangan bahwa memang di rumah aman sudah melakukan pendampingan, jelas mendampingi. Tapi itu setelah LM meminta izin untuk ke toilet. Hotman Paris Hutapea merasa heran lantaran laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Badijeh ke Polres Metro Jakarta Selatan tak juga diusut. Pengacara Hotman Paris Hutapea ikut menyoroti kasus yang dilakukan Fadel Badijeh terhadap anak Nikita Mirzani yaitu Loli. Dikatakan Hotman Paris, kasus yang dilaporkan Nikita bisa jadi tindak pidana serius jika bukti adanya hubungan intim yang dilakukan Fadel ke Loli yang masih di bawah umur. Ia pun bertanya-tanya alasan pihak berwajib tak lagi melanjuti kasus dan menahan Fadel. Kenapa Bapak Kapolres Jakarta Selatan belum melakukan penahanan? Bapak Kabid Propam Polda Metro Jaya, tolong kasus ini diperiksa, ada apa, ucap Hotman Paris. Karena masyarakat jadi bertanya-tanya masih adakah hukum di negeri ini, lanjutnya. Pengacara tajir ini mengaku sudah sering menangani kasus serupa. Sudah banyak saya pegang kasus seperti itu, selalu kena bahwa hubungan intim, hubungan seks antara laki-laki dengan anak di bawah umur kalau terbukti adalah tindak pidana serius, ucapnya. Lantaran kasus ini tak berjalan cepat, Hotman curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Kenapa kasus ini menggantung terus Bapak Kapolres Jakarta Selatan? Siapa yang ditakutkan, pungkasnya.